Pemirsa, bertetangga dengan kota Jakarta, ini terlihat atau tampaknya tidak membuat infrastruktur Banten serta-merta ikut terjaga. Di Pandeglang misalnya, ribuan warga dari 4 desa harus melewati jalan rusak yang mirip dengan jalur motor trail. Ini pun terjadi setiap hari, pemirsa. Seperti apa dan mengapa hal ini bisa terjadi? Berikut adalah liputan jurnalis Metro TV, Reda Pulpi, dalam telusur kasus Jalan Berliku Perbaiki Infrastruktur. Setrum pas di tengah jalan ya tidak tertolong ya nyawanya. Pemirsa, ini adalah jalan rusak yang letaknya tak jauh dari ibu kota, yaitu tepatnya ada di Kabupaten Pandeglang, Banten. Jalan rusak ini sekitar 30-40 km dan merupakan satu-satunya akses warga untuk mereka beraktivitas baik ke pasar, ke sekolah, maupun untuk berobat. Dan ini sudah terjadi puluhan tahun dan tidak ada perbaikan sama sekali dari berbagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Kenapa hal ini bisa terjadi dan sebenarnya separah apa? Ikuti perjalanan kami. Meski bertetangga dengan ibu kota, namun infrastruktur di Provinsi Banten masih menjadi permasalahan yang tak berujung. Tim Metro TV mengunjungi Kabupaten Pandeglang. Ada ribuan warga di 4 desa yang sudah puluhan tahun harus berdamai dengan infrastruktur yang jauh dari kata layak. Kami memulai perjalanan dari Desa Tanjungan. Total ada 4 desa dengan panjang sekitar 30 hingga 40 km. Pemirsa, kami sudah sekitar 2 jam di perjalanan. Ini jaraknya kurang lebih 40 km kalau dari ujung ke ujung Desa Tanjungan. Tapi ternyata kami masih belum sampai ke ujungnya karena kalau kita lihat ini jalannya memang sangat rusak, ditambah sekarang hujan. Jadi struktur tanahnya ini jadi lebih sulit untuk dilalui oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Ternyata hujan deras pemirsa hari ini, jadi kalau kita paksakan untuk menggunakan kendaraan roda 4 sepertinya tidak mungkin. Jadi kita akan tunggu sebentar sampai hujannya sedikit reda, kemudian kita akan melanjutkan menuju ke ujung dari Desa Tanjungan menggunakan kendaraan roda 2 agar Anda bisa melihat sebenarnya separah apa jalan yang ada di sini. Tak hanya jalan yang rusak, warga juga harus bergelut dengan susahnya air bersih. Bahkan jika hujan turun, mereka harus menampungnya untuk keperluan seperti mandi dan mencuci. Ini buat apa, Pak? Air. Buat ada air ya? Susah cari air, Pak, di sini. Air di semua. Jalan ini merupakan satu-satunya akses warga, termasuk untuk mengangkut hasil bumi seperti pisang dan sawit. Tak sampai 1 jam, hujan pun reda. Nah, sekarang hujannya sudah reda, pemirsa, dan kita akan melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor dengan Mas siapa? Anton. Mas Anton, kira-kira nanti perjalanan menuju ke tujuan kita ini seperti apa? Tuh, jelek. Jalannya. Jelek ya? Jadi Iya. kita harus pelan-pelan ya? aja. Oke, siap, Ya. Mas? Siap. Oke, saya naik ya. Oke. Melewati jalanan yang lebih mirip dengan jalur motor trail ini sudah menjadi makanan warga sehari-hari. Bahkan saat musim penghujan, anak-anak terpaksa tidak sekolah karena jalur tidak bisa dilewati. Seperti ini, pemirsa, jalan yang harus dilewati warga setiap hari. Mas, kalau jalan yang kita lewati sekarang ini hitungannya bagus atau jelek? Ini bagus. Wow! Jalan seperti ini masih bagus nih, pemirsa. Jadi ada yang jauh lebih jelek lagi. Ada yang lagi parah, jelek. Lebih parah. Ini kan, wah, agak ngeri jujur, pemirsa. Ini kalau misalnya setelah hujan, pernah ada kejadian kendaraan nggak bisa lewat nggak, Mas? Pernah. Terus? Banyak tuh. Banyak. Iya. Terus kita harus lanjut perjalanan gimana, Mas? Jalan kaki? Jalan kaki. Wow, Ya, kalau anak-anak mau sekolah itu jalan kaki itu. anak sekolah jalan kaki. Iya. Pernah sampai ada kalau hujan musim hujan parah gitu, Mas. Itu total. Tutup sekolahnya. Ya, total. Karena cuaca jalannya Oh, karena kayak begini. Mirisnya, sejumlah warga mengaku sudah lama tak melihat seperti apa jalanan mulus tanpa lubang, bahkan membahayakan seperti ini. Pak, motornya
sampai rusak seperti ini karena jalan rusak, Karena Pak? jalan, ini kena batu, benturan batu. Kena- Tadi juga barusan di sana, ini Di sebelah mana? Kita akan lihat ada tanjakan di sana. di bagian bawahnya ya Pak ya, Iya. sampai rusak berarti ya? Oh, sering ini Pak? Sering. Oh, banjir juga? Banjir. Oh. Masuk dalam dapur. Sejak kapan? 2000-an? 2000 dari dulu udah lama. Oh, emang nggak pernah ada perbaikan mungkin? Atau paling gini aja batu gini. Kami di sini tuh ada usaha kecil gitu kan, kayak dari sawit, pisang gitu, padi. Kalau akses bagus itu kan, usaha kami itu berjalan gitu. Berarti sekarang untuk sawit, pisang di Iya. sini untuk distribusinya sulit. Sulit Karena? karena akses gitu. Karena akses jalan ini. Kemudian kalau panen terus diapain Mas? Apanya tuh kalau Setelah panen sawit Setelah mungkin panen. atau pisang karena nggak bisa untuk distribusi. kalau musim hujan itu yang harusnya misalkan harga 2.000 gitu kan, karena kondisi jalan seperti ini terpaksa itu bayar ke petani itu di bawah 2.000. Karena kondisi jalan seperti ini, ongkos angkutnya itu yang mahal. Kami ditemani warga setempat melanjutkan perjalanan ke desa Parung Kokosan. Jalanan yang ekstrim dan jembatan penghubung yang tak layak membuat kami beberapa kali harus berjalan kaki. Bahkan tak jarang warga terjatuh. Ini yang tadi ya Pak ya? Iya. Tadi jatuh. Karena macet ini kan. Jatuh gini, kejadian kayak gini udah sering Pak? Sering. Udah sering ya? Hampir setiap hari kalau musim hujan mah. Di desa Parung Kokosan, kami bertemu dengan salah satu perangkat desa yang menceritakan sulitnya akses warga untuk beraktivitas. Pak Umar, ini memang jalan yang kita lalui ini satu-satunya akses desa, Pak? Iya, satu-satunya akses desa ke Kecamatan Cibitung, Desa Cikiruh ini. Dari Desa Tanjungan, Mbak. Dari warga mungkin atau dari perangkat desa sempat ada meminta untuk diperbaiki nggak sih Pak jalan? Oh, sering. Tapi belum ada realisasi dari pemerintah barangkali. Saya nggak tahu itu kalau masalah ke situnya. Itu saya dengar katanya ada swadaya dari masyarakat, mereka iuran. Iya betul, iuran dari kalau di kampung saya, ya saya penggeraknya di sono ya istilahnya. Apalagi istilahnya perusahaan dan lain sebagainya saya pungut gitu, dipinta-pinta. Bahkan yang tanjakan situ, yang cor 2 itu dapat swadaya masyarakat dan bergotong royong. Kalau orang sakit musim hujan itu salah satunya untuk istilahnya mau sehat, istilahnya dari kampung ke kampung ya ditandu. Oke, berapa kilometer Pak harus ditandu? Wah sampai 6 kilo. Sempat ada kejadian mungkin tidak enak meninggal atau melahirkan di jalan gitu tidak Pak? Oh ya ada satu, bahkan itu kesetrum ya, istilahnya yok ya, kesetrum pas di tengah jalan ya tidak tertolong ya nyawanya. Lahiran juga ada satu, lupa Meninggal saya. juga? Iya meninggal. Di perjalanan menuju ke desa ketiga yakni Desa Cikiruh, kami tak jarang berjumpa dengan ibu-ibu yang harus berjalan kaki menuju ke desa lain sebab motornya tak mampu melewati jalanan berlumpur ini. Warga yang sudah terbiasa melewati jalan ini pun tak jarang harus berhenti setiap beberapa meter untuk membersihkan jeruji roda dari lumpur. Kami tiba di desa Cikiruh. Dari total jalan yang rusak sebenarnya ini masih desa ketiga dari 4 desa. Tapi tampaknya memang jalanannya terlalu ekstrim karena tadi hujan, meskipun hanya hujan sekitar 1 jam. Jadi kita akan mencoba untuk berbincang dengan sejumlah warga juga di sini. Ini jalan rusak sudah sejak kapan Pak? Wis kembal rusak nama. Dari berapa tahun yang lalu? Wis teka itu seberapa tahun bawa. Dari Bapak waktu masih kecil ya? Iya masih kecil. Ada jalan lain nggak Pak selain jalan ini? Sarua bae KBG kieu bae jalan goreng. Hayangna semua. Atuh hayangna mah atuh hayang enak dong di batur. Ulah model kieu teuing nya di dieu mah model kieu ripuh. Ka mana ge darurat. Berang penting ge atuh hayang lelumpangan teh hayang dong di batur bagus gitu jalan. Ulah ka bina-bina teuing dong kieu. Ya mesti baheula ka kuari kieu keneh bae jalan atuh nek kira merdekana. Sementara Bina Marga PUPR Pandeglang menyebut kerusakan jalan di Pandeglang, Banten karena kurangnya dana. Jadi memang terkait dengan jalan rusak di Cikisi, sebenarnya kita juga sedang berusaha ya berdasarkan data yang kita terima, memang data yang kita miliki
kebetulan jalan di Kecamatan Cikesik sudah hampir 60% sebenarnya jalan kabupaten itu sudah kita tangani. Tapi memang ya karena kita di daerah memiliki keterbatasan, terutama dari sisi anggaran, jadi kita belum bisa maksimal semuanya 100% gitu ya. Yang kita harapkan sih ke depannya memang keberlanjutan di Kecamatan Cikesik kita bisa ya setiap tahun adalah gitu kan. Bukan hanya Cikesik sebenarnya, untuk seluruh wilayah-wilayah yang ada di Pandeglang gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.